Ramli rajin banget ya. Iya dong. Itu direkam atau apa itu Pak Ramli? Direkam. Hah? Direkam. Wih, live itu? Juga direkam. Oh iya. Supaya bisa mereka tonton lagi nanti apa yang kita bicarakan. Jadi tapi setiap ini doang ya, yang Pak Ramli ada ya. Mantap Pak Ramlinya. Ya. Pada tidak sama. Sekarang minum dulu apa? Maksudnya apa ya? Kurang tidur pun bisa. Iya, membaca buku ini memang sangat menguras energi. Iya. Iya. Enggak lagi membaca sebelumnya. Mencari kelemahannya. Jangan segampang itu. Terus. Atau besok mau kita mulai ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah bersama di sini dengan anak kami Elizabeth Siningga bersama juga Nutulen. Biarlah Tuhan yang memberkati semua proses dalam meja hijau ini agar Elizabeth bisa mempertanggungjawabkan hasil penulisan skripsinya dan menyempurnakan melalui masukan dari para dosen yang hadir saat ini mengujinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Elizabeth, silakan kamu menceritakan dulu tentang isi dari skripsimu ini ya, secara singkat ya, 5 menit. Silakan. Terima kasih kepada saya tentang bagi kelas 8 saya mau mencoba ini berdasarkan pengalaman jadinya pembelajaran yang dialami oleh peserta ini dipengaruhi oleh sehingga memang teknologi ini juga membawa pengaruh dalam peserta ini dalam belajar sehingga proses pembelajaran yang berlangsung itu dapat dilakukan tidak hanya berada di kelas saja tapi dapat dilakukan di mana saja tanpa batas waktu. Nah hal ini tentu saja membuat peserta didik ini yang terjadi pada saat itu kurangnya kesadaran dalam pemanfaatan teknologi itu sebagai media dalam belajar sehingga ini membawa pengaruh bagi pertumbuhan perkembangan peserta didik dalam belajar. Nah hal ini sebagai hal yang perlu diarahkan bagi remaja khususnya peserta didik di SMP ini tadi untuk mengetahui bagaimana kecanggihan teknologi itu dapat dipakai atau digunakan untuk hal yang membangun pertumbuhan imannya dalam belajar pendidikan atau belajar. Nah untuk hal itu saya melakukan pembelajaran non kontekstual dengan perkarakan pembelajaran non kontekstual sebagai sebuah model yang memberikan gambaran untuk menghadirkan situasi yang dialami peserta didik dalam belajar dengan kondisi yang dialami peserta didik salah satunya dalam penggunaan teknologi seperti gadget dalam kehidupannya itu menjadi sebuah media dalam belajar yang dilakukan yang saya lakukan juga dalam kelas untuk mengajak peserta didik belajar. Melalui hal tersebut, adapun metodologi penelitian yang saya lakukan adalah metodologi dengan melakukan penyebaran angket. Penelitian ini saya lakukan di SMP Negeri Sumbar dengan jumlah populasi sebanyak 127 orang dengan sampel 31 orang. Angket itu berisikan pertanyaan tentang situasi yang dialami peserta didik dalam belajar di kelas untuk diketahui melalui perkembangan teknologi yang dipakai dalam kelas itu dihadirkan
penelitian ini dilakukan untuk membuktikan apakah peserta didik ini mengalami pertumbuhan iman melalui pembelajaran pendidikan akademis yang dikontekstualkan melalui pemanfaatan media digital itu dalam belajar, khususnya dalam belajar pendidikan akademis. Melalui penelitian ini, penerapan pembelajaran kontekstual dalam pendidikan akademis ini mampu menumbuhkan pertumbuhan iman peserta didik ini melalui pemanfaatan media digital ini sebagai media pembelajaran di kelas untuk membangun peserta didik, sehingga peserta didik terlatih dalam menggunakan teknologi untuk belajar dan membentuk karakter Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang saya jelaskan sebagai gambaran yang saya. Ya, jadi untuk memperlengkapi kamu, pertama dari Pak Ramli dan kemudian dari Pak Eko. Silakan Pak. Baik, terima kasih moderator. Selamat buat ini saya ya yang sudah sampai pada tahap mempertanggungjawabkan karya ilmiah ini. Saya sudah baca karya ini, tentu izinkan kami untuk memberikan masukan dalam rangka mempertajam karyamu secara akademis. Yang pertama, isi daripada abstrakmu sudah bagus. Yang pertama itu sudah berbicara soal alasan memilih judul. Yang kedua sudah kau bicarakan metodologi, dan yang ketiga sudah kau bicarakan hasil penelitian. Cuma hasil penelitianmu masih kurang tajam. Nanti akan kita lihat apa sebenarnya hasil penelitian. Yang kedua, karena kau pilih metodologinya ialah kuantitatif, maka di halaman 47 ya, bicara soal konseptual, kalau bicara konseptual itu dipakai dalam rangka penelitian kualitatif. Jadi jangan dua-dua dipakai karena dua metodologi itu berbeda cara penggunaannya. Kalau penggunaan kualitatif dia pakai konseptual, tapi kalau dia menggunakan kuantitatif dia akan memakai pengajuan hipotesa, sehingga tidak perlu menggunakan kerangka konseptual kecuali penelitian ini menggunakan kualitatif ya di halaman 42 tidak perlu karena kerangka konseptual hanya digunakan untuk orang yang meneliti secara kualitatif karena dia tidak memiliki kepastian, dia masih dari nihilisme mencari data dari wawancara, maka dia nihilisme, dia harus punya konsep dulu. Tapi kalau dia menggunakan kuantitatif, dia dari positivisme, maka dia mulai dari dugaan. Diduga atau jika atau pengaruh. Ya. Kamu menggunakan hipotesamu di halaman 44. Nah, ini buat jika pembelajaran PAK dilakukan dengan menggunakan kontekstual itu, learning model di era disrupsi, maka peserta didik mengalami pertumbuhan iman dengan baik. Nah, ini yang harus hendak kau buktikan di bab 4 nanti. Saya sudah baca itu, kemudian di ini juga di apa dulu alat pengumpulan data. Alat pengumpulan data itu kalau dia kuantitatif dia dipakai angka. Ya, ini sudah kau tulis angka, baru kemudian proses mengajar. Artinya berarti kan ada kau masukkan metode baru, model baru ketika belajar. Itu berarti kau sebut dengan penelitian proses mengajar. Oke, sudah bagus. Kemudian di bab 4, apa yang kau tulis dalam metode pengolahan datamu di bab 3, itu kan sudah kau tulis itu di halaman 57. Halaman 57, kau buat teori dalam rangka menganalisa hasil temuan. Dan itu tidak perlu lagi kau ulang di bab 4.
halaman 61. Karena itu pengulangan. Redundant. Jadi lebih baik kau katakan pada bab 3 di atas. Jadi tidak usah lagi tulis sigma dalam kurung FA kali 4 kurung tambah dan sebagainya dari keterangannya itu. Karena itu pengulangan. Nah, lalu dalam tabel variabel ini halaman 63 tabel 5 itu tidak ada kau isi pertanyaan variabel. Langsung nomor 1 gitu ya. Variabel apa yang tidak kamu tanya. Nah, kalau kau lihat misalnya di halaman 61 60 hasil temuanmu, variabel yang kau tanya di tabel 5 itu, di pertanyaan itu ialah untuk mengetahui gambaran tentang contextual teaching and learning teaching model. Kau ingin mengetahui apakah murid tahu model ini. Makanya kau tanya di nomor 1 pembelajaran dengan model teaching ya. Nah, seharusnya di atas itu kau lihat ini kan, ini isi nanti ya. Nah, variabelnya apa? Karena tidak ada itu kau buat variabel yang kau tanya di atas. Nah, demikian juga di tabel 7. Ini masih kosong. Nanti ini juga diisi. Variabelnya itu ada di halaman 81, temuan 2. Itu kamu hendak mengetahui pertumbuhan iman peserta didik. Itu pertanyaannya kan? Peserta didik. Kau ingin tahu iman peserta didik itu. Tabel 7. Itu variabelnya. Baru di halaman halaman 70 itu juga kosong lagi pertanyaannya di sini variabelnya. Itu hendak kamu cari adalah untuk mengetahui faktor-faktor penghambat. Ini yang kau cari adalah faktor-faktor penghambat. Selanjutnya di halaman berapa ini 72 variabel 73 yang kau hendak cari di situ ialah faktor untuk mengetahui penerapan. Jadi kalau di tabel 10 itu yang kamu cari ialah bagaimana penerapan model ini. Ini penerapan. Jadi variabelnya itu harus di dalam kotak. Supaya ketika kita membaca apa ini sudah langsung mengetahui apa ini yang hendak kau cari. Misalnya tadi faktor-faktor penghambat. Tabel 9, tabel 10 bagaimana cara itu. Jadi kalau sudah kita dapat ini, maka nanti hasil temuanmu bisa kita lihat dengan baik dan pada refleksimu atau sebelum refleksi itu kamu bisa menghasilkan tinjauan tadi dari siswa didik. Dan juga ini penyerapan kontekstual teaching and learning model terhadap pertumbuhan iman. Lalu nanti apa hasilnya? Di sini 4. Nah, pembuktian hipotesa. Setelah itu barulah masuk sebelum 45 atau setelah 45 sebelum 46 situlah masuk nanti 461 lah ya, ini 461. Kau menulis faktor penghambat sesuai dengan pertanyaan penelitianmu. Rumusan masalahmu kan di bab 1, apa faktor-faktor penghambat? Gitu kan? Dan di sini tidak kau narasikan faktor-faktor penghambat itu. Tapi kamu sudah menemukan jawabannya. Nah, coba ini, nomor halaman 9, nomor 3. Faktor-faktor penghambat yang memengaruhi pertumbuhan iman peserta didik. Itu yang kau cari kan? Di bab 4 itu harus kau bahas. Dengan melihat tabel yang tadi. Tabel yang di atas tadi, tabel berapa? Tabel 10. Tabel 9. Coba lihat tabel 9. Di situlah faktor-faktor penghambat tadi. Apa itu faktor-faktor penghambat yang kau temukan menurut penelitian? Yang pertama, ini saya menggunakan gadget lebih 4 jam dalam satu hari.
Jadi faktor penghambat pertumbuhan iman karena peserta didik menggunakan gadget lebih dari 4 jam. Itu faktor penghambat. Yang kedua, saya senantiasa mengakses platform digital seperti Google, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook untuk bermain dan kesenangan pribadi. Berarti menggunakan platform digital untuk kepuasan pribadi, bukan untuk iman. Dia tidak menonton Gilbert Lemondong berkhotbah atau misalnya bishop-bishop atau polisi-polisi berkhotbah atau pendeta-pendetanya berkhotbah di YouTube. Atau dia tidak membaca renungan di media sosial. Yang dia tonton hanyalah TikTok atau mungkin YouTube pribadinya. Itu faktor kedua penghambat. Faktor ketiga, saya senang berkata kasar dan membullying teman sebagai canda. Inilah faktor-faktor penghambat seseorang tidak bertumbuh dalam iman. Itu temuanmu. Nanti kau lihat dari hasil angketmu, dari berapa responden? Berapa? 31. Pertanyaan pertama itu dijawab oleh 18 orang sangat setuju dan 5 orang setuju. Di jumlah 18 tambah 5 berapa? 23. Dari 31 responden bukan? Itu berarti hampir 80% mereka setuju bahwa yang menghambat mereka untuk bertumbuh iman karena menggunakan gadget 4 jam ke atas. Itulah kau bahasakan ulang. Dari responden saya 31 orang, 23 orang sangat setuju dan setuju bahwa faktor penghambat itu ialah penggunaan gadget lebih 4 jam. Padahal anak-anak 2 jam satu hari maksimal. 2 jam. Orang terkaya di dunia sekarang saya Bill Gates. Bill Gates dia tidak pernah kasih anaknya lebih dari 2 jam. Bukan berarti dia tidak bisa beli iPhone untuk anaknya. Tapi dia tidak mau kasih anaknya 2 jam lebih. Karena dia ingin anaknya mencapai masa depannya dengan fisik yang sehat, rohani yang sehat. Kita sekarang ini anak-anak. Sekarang anak-anak gini. Baru 5 tahun atau 8 tahun lalu. Karena sarafnya sudah terganggu. Diperiksa matanya bagus. Sekarang anak adik saya itu, sekarang terapi. Ini. Karena mengganggu saraf. Lalu yang paling berbahaya di sini, batang otaknya diserang, kanker. Dan tiba-tiba nanti kolaps. Dan tidak ada yang bisa mengobati. Dan akhirnya harus menghadap Tuhan. Nah ini, kau temukan. Baru 45.2 yang kau sedang akan urai lagi nanti di sini dari hasil temuanmu ialah bagaimana cara menerapkan. Itu kau temukan di tabel 10. Urailah itu dan bahasakanlah itu menjadi sebuah kalimat akademis hasil penelitianmu. Apa penyebab? Bagaimana cara menerapkan metode tadi learning ini? Bagaimana cara menerapkan contextual teaching and learning model di sekolah? Ini ada caranya di tabel 11 itu. Pertama, apakah Anda setuju belajar dengan kebutuhan gadget membuat peserta didik menemukan makna belajar yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari? Sangat baik. 31 responden sangat setuju dan setuju. Ya kan? 100% mereka menjawabkan sangat baik kan? Itulah fakta yang kau temukan. Bahwa gadget itu adalah alat yang bisa melakukan pertumbuhan iman. Tapi dengan cara yang baik. Bahasakanlah hasil-hasil penelitian ini menjadi sebuah hasil penelitian akademis. Ini nanti yang kau tambah jadi 45.2 bagaimana cara menggunakan gadget atau menerapkan kontekstualisasi learning atau teaching dan model learning ini dalam rangka meningkatkan iman anak. Jadi berbagai model itu, cara, ada beberapa cara itu yang kau temukan.
Baru kemudian 46 itu nanti menjadi 47. Jadi refleksi teologis kau buatkan, karena ini kan prodi Pak ya, maka refleksi Pak lah buat. Refleksi pendidikan agama Kristen. Kalau refleksi teologis kan lebih mengarah kepada prodi teologi ya. Nah, apa isi dari refleksi teologis? Ialah hasil temuan tadi. Setelah kau temukan fakta di lapangan bahwa gadget itu merusak iman anak, tetapi bisa juga menambah si iman anak dalam bertumbuh imannya. Nah, apa refleksi yang kau ambil sih? Ternyata gadget bisa merusak dan bisa membangun iman. Karena itu bagi siswa SMP kelas 8 di SMP Negeri 2 ini perlu diawasi penggunaan gadget oleh guru PAK atau oleh orang tua, sehingga pembelajaran iman di SMP Negeri 2 itu sesuai dengan norma-norma penggunaan gadget. Nah, itu refleksinya. Dari situlah nanti muncul saran. Jadi refleksi ini jangan menjadi khotbah yang kau angkat dari tema lain yang bukan berasal dari hasil penelitian. Jadi refleksi itu adalah hasil kegundahanmu dari fakta yang kau temukan. Lalu terakhir dari saya, apa kesimpulan akademis? Melalui pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka seperti dalam pendidikan peserta didik saat ini bisa dilihat dalam penggunaan bisa kita pakai sebagai sarana dalam pembelajaran untuk membangun kebutuhan imannya dalam hal yang positif dan membentuk karakter mereka sesuai dengan kebiasaan. Nah, itu namanya kesimpulan normatif. Artinya tanpa melakukan penelitian skripsi, tahu orang itu. Kalau setiap orang kalau menggunakan gadget dengan baik, dia akan menambah iman yang baik. Tapi kalau lebih, dia merusak. Itu tanpa ditulis skripsi bisa tahu orang. Tapi hasil penelitian kita harus kita urai menjadi kesimpulan akademis. Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan di SMP 2, ini sudah kepada kelas 8 SMP 2, saya temukan bahwa dengan penerapan pendidikan agama Kristen dan kontekstual teaching dan learning model dapat memengaruhi pertumbuhan iman anak. Ada faktor-faktor yang membuat iman anak tidak bertumbuh. 1, menggunakan handphone lebih dari 4 jam. 2, 3, 4. Cara dan model yang perlu digunakan dalam rangka meningkatkan iman anak-anak dalam penerapan PAK dengan model learning ini ialah 1, 2, 3. Nah, itulah hasil penelitian dan itulah kesimpulan akademis yang berasal dari hasil penelitian. Itulah nanti buat kesimpulan. Jadi kesimpulan bukanlah ringkasan dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, tapi jawaban singkat atas pertanyaan penelitian yang kau tulis di rumus di sana. Demikian ya. Demikian dari saya. Ya, bisa kau tangkap itu, Dek? Oke. Jadi kesimpulanmu buatlah hal-hal yang konkret. Nggak usah lagi ada teoritis, praktis, ya. Berdasarkan hasil temuanmu. Jadi buat Pak RH ya, contoh-contoh ya. Nah, lalu kemudian tadi ya, mau tambahkan itu bagaimana faktor penghambat tadi ya. Nah, faktor penghambat pertumbuhan iman tadi sudah ada di dalam penelitian narasikan itu. Ya, salah satu adalah penggunaan gadget tadi kan. Ada beberapa itu pembuat itu. Buatlah narasinya penggunaan gadget yang lebih dari 4 jam. Nah, lalu kemudian bagaimana dalam mengkonsumsi dunia digital ya untuk kepuasan diri itu juga bisa menjadi penghambat. Iya, kau narasikan kenapa itu menjadi penghambat? Karena itu akan meracuni apa? Meracuni iman ya, banyak ajaran-ajaran yang tidak baik dari situ. Gitu.
Kemudian tadi ada sikap-sikap juga ya, bisa juga ditiru dari gadget-gadget itu yang dia akses, bullying contoh ya. Apalagi ini untuk SMP itu kan remaja awal ya, mereka sedang mencari identitas diri. Nah, jadi meniru aja begitu tanpa ada daya kritis. Nah, lalu kemudian kesimpulanmu harus sesuai dengan itu juga. Saranmu apa saranmu? Gurunya sendiri bagaimana di SMP di kelas SMP itu guru cuek mereka sekedar apalagi di masa pandemi sebelumnya itu membuat mereka datang pulang tanpa merasa terbeban dalam mengajari anak apalagi khususnya dalam teknologi ini bisa dipakai untuk hal-hal Iya, jadi saranmu sesuai dengan itu tadi, dengan faktor-faktor penghambat itu juga. Nah, guru apa? Memberikan apa? Pembelajaran agar bijak menggunakan gadget. Hal-hal apa yang boleh dan hal-hal apa yang tidak perlu. Jangan habis waktu. Kan gitu, ya. Nah, hal-hal yang konkret lah buat saran. Ya, silakan Pak. Oke. Ya, terima kasih. Tadi sudah banyak informasi dan tuntunan dari masyarakat yang saya tangkap penelitian itu memang harus dibahas angka itu dan itu adalah pengetahuan. Membaca angka data hasil itu di sana memang kelihatan apakah peneliti itu mengerti apa yang sudah teliti mengenai angka itu. Ya memang itu masih kelihatan dan analisis apa kuantitatif. Kemudian ketika saya pertama sekali minggu lalu membaca ini berbicara kontekstual, ya memang ini kan istilah sudah mulai sejak tahun 80-an, 60-an, 70-an gitu. Cuman sekarang kita ke teknologi ya. Jadi dari teknologi atau media-media yang sangat gampang dibeli, gampang dimiliki oleh anak. Saya melihat Elizabeth ini ada peluang ini. Enggak pesan-pesan atau enggak sebuah temuan jika saya coba pakai kontekstual teaching learning model. Jadi menurut Elizabeth, kalau saya lihat di halaman 22 sampai 29, era disrupsi. Apa yang bisa Elizabeth jelaskan? Era disrupsi yang berdampak seperti apa? Yang nyata dalam konteks semua. Bisakah Elizabeth kira-kira memutar memori? Memang itu enggak kamu paparkan di sini, hanya formalitas kan, lokasi, tempat. Padahal menurut saya, poin halaman 29 itu, jika ini kamu coba jembatankan ke SMP Negeri Basuran itu penelitian, itu juga termasuk penelitian, melalui observasi. Jadi menurut Elizabeth, apa kira-kira gejala dalam hal apakah anak-anak SMP di sana yang mengalami disrupsi? Saya tidak paham bahasa sekali. Mungkin ada hubungannya dengan identifikasi, terserah. Cuman biar makin luasnya Elizabeth memaparkan ini yang saya maksud. Biar jangan sampai tidak dibahas
era disrupsi. Silakan Bisa. Terima kasih Pak. Bagaimana disrupsi yang bisa jadi? Disrupsi seperti apakah yang terjadi di sana? Yang saya pahami Pak, disrupsi ini kan sebuah perubahan. Jadi perubahan yang terjadi di SMP juga pertamanya dari gaya hidup sampai dari itu. Bagaimana mereka dari gaya hidupnya itu saja kelihatan. Satu hal yang saya alami ketika masuk di sekolah itu, mereka juga kurang beradaptasi, apalagi karena diperhadapkan dengan dunia maya yang membuat mereka mundur juga dalam hal bersosialisasi, dan juga bagaimana mereka sibuk bermain ponselnya, sibuk kayak individual juga seperti itu, dan juga terhadap guru-guru kurang. Hal ini jika dibiarkan seperti itu pasti membuat karakter mereka juga tidak akan sesuai dengan hal yang ingin sekolah itu bentuk seperti itu. Karena sekolah itu kan sebagai perubahan membentuk mereka menjadi karakter yang lebih terdidik. Bedanya mereka sekolah dengan tidak, artinya mereka diarahkan dibimbing sekolah itu seperti itu. Nah, hal itu yang kurang dalam sekolah itu lakukan, apalagi pendidik-pendidik di situ juga dipengaruhi oleh faktor usia yang merasa sudah waktunya pensiun seperti itu, sehingga melupakan beban tanggung jawab itu. Serius? Iya Pak. Sebenarnya di sini berani bilang gitu. Jangan. Penelitian harus berani ya. Penelitian nggak mengatakan loh. Penelitian itu mengatakan apa yang ada di sana itu sebab fakta. Kecuali kalau kamu hanya berasumsi itu bukan penelitian. Jadi seandainya kamu katakan, Bu, apakah Ibu kurang semangat dan mengajar apa? Itu baru kamu berani mengatakan. Kalau enggak ada wawancara kamu dengan mereka, enggak boleh. Baik, sebenarnya yang paling saya tunggu adalah dari definisi yang bisa kamu bangun tentang disrupsi adalah gangguan. Ada yang terganggu, berarti jika ada yang terganggu, ada yang tidak bekerja. Jadi itu sangat link dengan judulmu. Jika terganggu anak itu karena media teknologi, bagaimana mau mengajarkan hal-hal yang tidak bisa kita pakai dengan teknologi? Apalagi tadi kamu mengatakan gurunya sudah menuju pensiun, kan? Itu yang saya maksud. Jadi yang saya maksud dengan growing, ya, the growing of faith. Jadi pertumbuhan iman si anak, inilah topiknya. Sehingga kamu memakai contextual teaching, learning model. Jadi jika tidak diobati ini, jika tidak dibereskan, saya suka memakai kata bereskan. Jika tidak dibereskan gangguan ini, si anak ini suatu saat bisa dikatakan menjadi menciut dalam rumah. Badannya aja besar, tapi dia nggak punya pegangan, nggak punya harapan, nggak punya dasar. Di mana itu tertulis definisi iman dalam kitab orang Kristen? Apa artinya iman? Ya. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum. Beda belum, beda tidak. Gerada berapa? Coba buka. Coba buka dulu dalam kitab. Dia enggak, jangan salah translate, ya. Beda tidak dan beda belum. Ibrani ada berapa pasal di Ibrani? Gunawan. Oke, coba baca. Iman adalah dari segala sesuatu yang
segala sesuatu. Oh yang tidak ya? Bukan perlu. Ya artinya apa? Pertumbuhan anak ini yang menjadi apa? Yang menjadi prioritas. Jadi bertumbuh imannya, bertumbuh fisiknya, bertumbuh cita-citanya, bertumbuh harapannya. Bangsa itu bisa menjadi sangat kuat. Gereja itu bisa menjadi gereja yang sangat terang benderang dan punya garam kan gitu. Karena anak-anaknya, masa depannya, jika anaknya baik, setelah generasi selanjutnya itu akan jauh lebih baik. Makanya Yesus memberikan tempat bagi anak-anak. Saya itu juga bisa menjadi anak misalkan. Jadi saya sangat senang dengan istilah pertumbuhan. Ini yang perlu mungkin kamu tambahi sedikit nanti di subjud. Sejauh mana definisi pertumbuhan dan bagaimana pertumbuhan dan yang menyangkut anak secara holistik keseluruhan, fisiknya, ilmunya bertumbuh semua. Jadi nggak ada waktunya sebenarnya mengumpul anak. Ya kan? Jadi pas kata Paulus itu kan, Paulus yang bilang ya, jangan kau undang saya. Jangan buat tawa Ya, hati tawa-tawa anakmu. anakmu ya. Jadi nggak ada waktu susu. Ya, nggak ada waktu Jadi tersemangat dia. untuk melukai si anak sebenarnya. Iya, nggak ada waktu. Ya, kemudian saya juga melihat bahwa sunggal itu apa namanya? Hegemoni kan misalnya sewarna budaya atau campuran, ada Melayunya, ada Acehnya seperti apa? Beragam ya? Ya, beragam. Jadi bertumbuh juga nilai tolerannya kan? Jadi orang yang beriman anak, ya harus beriman inklusif ya Pak ya, bukan eksklusif. Apalagi konteks lalu nggak nyaman lagi, tidak menyapa orang karena beda iman. Itu kata Roni Cokrotipi. Siapa ini? Rudi. Roni Cokrotipi. Yang PSI itu. Oh, yang anaknya Gus Dur secara rohani. Iron. Ya. Jadi apa yang mau saya katakan? Saya senang sekali ini. Jadi yang ingin saya harapkan dari semua sudah ada kamu bahas, tapi gimana kamu ya apa bahasa karonya menang dia? Ini agak digentalkan lah. Coba lihat daftar isimu, di mana lah kamu bahas tentang pertumbuhan? Yang membahas iman, Pak. Itu karena sebetulnya pertumbuhan. Jadi menurut saya sangat wajar sekali tambah sedikit satu judul di mana itu pertumbuhan. Karena ibu pembimbing tadi bilang kan di psikologi anak seusia itu kan suka meniru, gampang sekali meniru, gampang sekali menyukai orang, mengidolakan orang. Jadi itu yang perlu makin kamu matangkan, karena menurut saya growing in faith, bertumbuh dalam iman adalah menjadi sebuah warna dari Indonesia. Ya, jadi apa hasilnya tadi? Sambil menyambung apa yang dikatakan Pak Mabita. Dari 4 berapa variabel? Apa? Iman aja ya? Bertumbuh nggak? Jadi ketika tadi dibatasi durasi waktu memakai apa saja media yang mereka pakai. Apalagi? Jadi berapa jam tadi sejatinya
normal usia kurang dari 2 jam. kurang dari 2 jam. Jadi mengisi waktu yang lain setelah 2 jam nggak boleh lagi. Apa yang kamu tawarkan? Kontekstual apa yang kamu tawarkan? Lalu belajar lebih Ya artinya kan tidak memakai lagi lebih dari 2 jam. Setelah itu memakai media apa? untuk dalam sekolah itu. Ya, Saya mengajak mereka untuk mempraktekkan apa yang mereka lakukan. itulah yang disebut dengan learning model. Itu kan yang kamu maksud. Ya, jadi ada berapa tadi murid di kelas? Satu kelas itu 3 maksudnya. Itu untuk secara keseluruhan. Secara keseluruhan berapa kelas mereka? 9 kelas. Belajar apa? Iya Pak, tapi Tapi kamu waktu PP di sana mengajar semua ke 9 kelas ini. iya Pak. Oke, dari apa yang pernah kamu ajarkan itu? Kurikulum ya? Kurikulum? Iya, PP. Apa tema-tema apa yang kamu bawa? Dalam Ya, waktu PP dulu. di PPA Ya. itu sesuai dari buku pegangan mereka. Seperti ini pegangan pegangannya Kristiani, era teknologi juga ada dibahas. Jadi dari apa? Dari konteksnya singkat ini boleh dikatakan bahwa teknologi bisa menjadi penghancur ya, penghancur. Boleh dikatakan penghancur pertumbuhan iman seorang anak. Tergantung penggunanya. Enggak, artinya dari apa yang kamu buat angket itu? Dari angket-angket yang sudah mereka jawab, ada 40 pertanyaan. Sejauh manakah kamu menganalisa kalau teknologi bisa menghancurkan pertumbuhan seorang? Ini kamu yang membaca datamu, itu yang kutantang. Biar jangan hanya melihat apa kamu hasil. Dari angket yang kamu bangun dan mereka sudah jawab dan sudah ada jawabannya, paling sedikit baiknya hasilnya baru sangat baik. Ya dari apa yang sudah mereka jawab itu, kamu sebagai peneliti bolehkah dikatakan teknologi menghancurkan iman seorang? Bisa saja. Ya itu saya bilang, jangan kemungkinan ya boleh. Jadi itu yang saya maksud. Jadi penelitian yang seperti ini, pokoknya angka itu jangan biarkan angka saja. Harus sanggup kamu berdasarkan angka itu mengolah sebuah penjelasan. Itu yang saya maksud. Baik, yang terakhir saya masalah bentuk. Pertama sudah mulai sadar banyak bentuk-bentuk penulisan. Cuman ada kadang yang kaku saya baca. Terlebih seperti fak lah kan. Jadi fak itu kalau sudah pernah dipanjangkan. Pertama sekali muncul kata fak, pasti dipanjangkan. Di luar judul subjudul. Ketika itu dalam kalimat jangan berulang-ulang. Ikuti aja di halaman 2 pernah singkat. Kalau halaman 20 sampai halaman 60 muncul lagi pendidikan dalam Kristen. Langsung aja ketika itu dalam kalimat. Sama dengan CTLM kan. Itu juga jangan lagi muncul di kalimat kalau sudah pernah dipanjangkan. Jadi biar jangan terganggu mata kita melihat. Ya, bahasa Inggris
tidak boleh kamu ulangi bahasa Inggris. Karena seperti dari sini, dilakukan dari platform. Mana ada bahasa Inggris kata ulang? From, diulang dia tanda sambung. Kecuali dari platform ke platform, diantara ke, nggak masalah. Tapi ketika dari platform, aduh jadi bisa keseleo mulut kan. Baru kemudian visi misi itu mana itu? Itu. Ya, visi misi di sinilah maksud saya. Seandainya ada buku mereka dan sudah bisa dibaca, kamu bisa kena Turnitin. Karena kamu angkat langsung kan. Seandainya saya kan menulis seperti itu, visi sekolah. Berakhlak mulia. Jadi B-nya itu harus huruf besar ya, karena ada tanda kutip. Karena itu kan kalimat prinsip mereka. Diakhirilah titik dan tutup kutip. Udah, baru saya akan buat visi sekolah tersebut di atas. Satu, dijadikan sebagai gitu. Saya tidak akan ikuti di visi kami. Saya nggak ikut kan. Tapi ketika saya membaca kok ada kaminya kan. Jadi itu kan visi mereka di dinding. Jadi ketika saya baca dia, kecuali kamu tanda kutip semua, saya tahu itu dikutip. Jadi kalau kamu tanda kutip dia juga jadi 10, satu spasi, baru di sentral ke tengah dia. Ini dia kan, saya nggak ikut di sini visi kami ini, saya nggak ikut di sana. Jadi maksud saya visi kami ini hindari. Tapi buatlah kalimat di atasnya, visi sekolah tersebut di atas adalah satu, dijadikan sebagai cita-cita. Jadi nggak nyontekan di semuanya. Itu oke, sama dengan misi juga ya. Agak robah, maksud saya agak robah. Tapi seandainya saya tidak akan buat dia poin seperti 1, 2, 3, 4. Saya akan membuat ke samping dia. Biar jangan proses seperti apa bentuk di sana. Itu artinya plagiat itu. Bentuknya pun bisa kita itu. Kata kerjanya kita pakai lagi itu bisa. Dia kalimat positif kita buat kalimat positif bisa. Jadi 4 semester saya Pak RH ikuti itu di Universitas Basel untuk menghindari plagiat. Jika kalimat di buku itu kalimat positif, saya bisa rubah menjadi kalimat negatif. Jika dia memakai kata kerjanya ini, saya akan mencari sinonimnya. Itulah menghindari. Istilahnya gini, diterangkan orang di sini. Kalau memang saya orang yang cepat juga kaya dengan kata-kata, tanpa mengurangi makna dia, tapi saya jelaskan dengan kata-kata saya. Itulah sebenarnya menulis dari buku yang kita baca. Itu artinya. Dari teacher gitu pula lagi. Teacher di sana, pelakon. Saya pikir itu saja. Iya. Saya sedikit tambah soal itu tadi disampaikan oleh Bang Edward itu halaman 47 itu, karena ini penelitiannya kuantitatif, maka hasil wawancara itu di bawah harus dihapus. Jadi jangan ada hasil wawancara karena ini bukan kualitatif. Nah, dari mana data ini ada? Pasti di sekolah itu ada visi misi dokumennya. Tidak mungkin sebuah institusi tanpa dokumen. Apalagi sudah menghasilkan visi misi. Itu sebuah dokumen. Kalau perlu lihatlah website-nya SMP Negeri 2. Di situ pasti ada visi misinya. Lebih baik itu kau angkat.
lihat visi misi SMP Negeri 2 dalam www SMP 2 AC ID pasti akan. Daripada kau buat hasil wawancara itu kualitatif. Jadi nanti hindari kualitatif karena kau sudah pilih kuantitatif, angka. Ya, demikian teman. Ya. Baik. Bisa tadi rekam semua yang dibilang Pak AS? Oke. Jadi ada kata pertumbuhan itu tadi ya. Kamu buatlah itu kategori pertumbuhan iman kan gitu tadi. Sebenarnya ada Alkitab juga dikatakan maka Yesusku semakin bertambah. Nah, kan itu ya. Bertambah besar gitu. Artinya besar tidak hanya fisik, intelektualnya kan begitu. Itu sebagai dampak dari belajar. Lalu kemudian makin dicintai oleh manusia, sosialnya. Karena itu tadi ya. Lalu dan dicintai oleh Tuhan. Nah, buat kategori dari pertumbuhan iman itu apa? Nah, sosialnya bagaimana? Tadi kan kau bilang ada cuek karena penggunaan gadget anak-anak. Iya, individual, cuek, ada pun orang di situ nggak peduli. Nah, lalu kemudian suka marah gitu ya, dikit-dikit hal-hal yang tidak dia suka langsung marah. Nah, jadi perlu itu kau buat. Nah, jadi sehingga dengan pembelajaran CPL tadi kan sudah kamu lakukan ya, apa yang terjadi? Nah, sehingga bisa kamu mengatakan bertumbuh. Tadi sudah ada kategori-kategorinya ya. Nah, dan saranmu, pokoknya penerapan pembelajaran CPL ini dengan menggunakan apa? Kau bikin alat teknologi juga bisa berdampak positif. Nah, jadi tidak hanya dampak negatif. Nah, ini yang mau kita angkatkan dampak positifnya ini. Ya, baik. Saya kira sudah cukup ya apa darimu? Ada yang mau kau katakan? Saya sakit hati. Ya sih Pak, aku aja. Karena kamu sudah berjuang ya. Jadi sampai hari ini bukan kekuatan untuk saya sendiri Pak. Tapi terharu bahagia kan? Iya Pak. Aku juga merasakan itu. Jadi terima kasih untuk Bapak dan dosen yang memberikan masukan sebagai ekonomi. Yang memberi kami siswa banyak sebenarnya pengetahuan yang dibagikan. Dan mungkin kadang kami sebagai mahasiswa yang lalai ya. Tapi bersyukur bisa bertemu dengan khusus saya pribadi kayak Bapak Ibu ingin tahu untuk sampai di tahap ini juga sebenarnya sulit untuk saya sendiri karena berhadapan dengan ada lingkungan tapi masih Tuhan melengkapi, Tuhan pelihara itu suatu hal yang sangat membuat saya bersyukur dan bangga untuk menanti hari ini aja saya begitu takut deg-degan bahkan tadi ketika jumpa Pak Era pun lumayan seperti itu tapi Tuhan Jumpa Pak ES makin kacau gitu ya. Semakin semangat ya. karena di Tuhan Bapak dan Ibu telah diberikan Tuhan juga diberikan hikmat dan memberikan kasih. Pak Erhan kita rendahan. Baiklah. Ya, terima kasih kepada Bapak dosen juga dan moderator notulen ya. Nah, Menulis. ya notulen hasilnya. Ya, silakan Elizabeth yang tutup dalam doa.
juga Tuhan untuk apa yang Tuhan ada. Berkati masa sepertinya kita juga boleh menjadi harus baik dan mengajar anak-anak menjadi pemimpin bagi bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, kita berfoto dulu. Saya di sini dulu. Oh, sini lagi. Jody. Di sini lagi kita. Silakan di tengah. Ini samping Pak RH yang Beruntunglah Pak RH berikan banyak masukan selama PS. Ya. 1, 2, 3. Ya. 1, 2. Oke, terima kasih. Yuk, sukses ya. Yuk, sukses. Minum semua kau. Iya, Pak. di sini ya.